Hidup mahasiswa. Mahasiswa. Tidak, cukup. Silakan tangga itu dikembalikan. Untuk kita meminta rektor dan kami bertanggung jawab untuk tuntutan ini. Cepat. Semua tenang. Yogi. Ya Pak Ketua BIM. Mahasiswa ketua itu BEM. Tenang. Sini semua tenang. Tenang. Ada di hadapan Meno itu ketua MC. Silakan naik dan cepat itu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor Universitas Timor, Bapak sudah tidak cinta dengan kami. Kenapa hari ini kami datang? Masalah kepimpinan kami. Kami cinta Bapak Rektor. Seperti yang tidak ada harapan, Bapak terpikir kami lagi. Mulai diskusi Bapak, ada beberapa poin bentar. Saya perkenalkan diri Bapak. Mohon maaf. Jangan takut. Mari teman-teman. Teman-teman semua. Cepat. Masa aja. Rapatkan barisan. Satu lagi, ini kan tadi ada aksi kesirusan ini nama rektor ya, papan reklame ini, kenapa ini sampai terjadi begini? Iya, kenapa sampai terjadi begini kan kita tahu bersama bahwa ini gedung laboratorium yang sudah ditandatangani oleh Menteri pada tanggal 16 April tahun 2025 itu bahwa di gedung laboratorium bukan gedung rektorat Universitas Timor. Maka dari situ mahasiswa ngamuk untuk dicopot buang ini tulisan. Hari ini aksi dari Ormawa Universitas Timor menuntut beberapa poin tuntutan. Itu yang paling penting yang perlu kita suarakan. Itu yang pertama adalah pengalihan fungsi rektorat dipindahkan ke laboratorium. Yang kedua itu surat keputusan rektor 307 terkait beasiswa alat laboratorium. Dan yang ketiga itu tentang terkait ketua pengelola KIP kuliah untuk digantikan dengan orang lain karena membuat satu kebijakan yang dimana melanggar konstitusi. Itu apa itu yang dia buat? Pengelola KIP itu apa yang dia pengelola KIP kuliah dari Universitas Timor mengeluarkan satu kebijakan yang dimana dalam poin ke-13 surat pernyataan mahasiswa penerima KIP kuliah tahun akademik 2025 di poin ke-13 itu mengatakan bahwa setiap mahasiswa penerima KIP kuliah tidak boleh mengikuti aksi demonstrasi di lingkup Universitas Timor dalam bentuk apapun. Maka kenapa orang mau kita turun? Karena itu melanggar konstitusi, melanggar undang-undang tertinggi 1945. Ya, bro, tadi ada satu lagi itu bilang apa untuk menggunakan lab ini bayar, apa itu betul itu? Itu betul, ada surat keputusannya, surat SK keputusan rektor nomor 307 terkait penetapan alat beasiswa laboratorium, itu betul. Itu nominalnya berapa itu? Nominalnya itu sudah dilakukan dalam SK itu. Kita ada buktinya, nanti kita bisa kirimkan. Nominal itu di alat-alat beasiswa laboratorium itu kan banyak. Dari oven misalnya itu digunakan hitungnya per jam, ada yang per jam, per hari, itu sudah ada memang. Terkait beasiswa alat laboratorium untuk mahasiswa. Itu untuk mahasiswa maupun dosen. Datang memberikan beberapa tuntutan kepada kita, tapi ini satu hal yang bagus agar kita perbaiki atau
mendesain lembaga ini ke depan yang lebih bagus. Tiga tuntutannya tadi itu, yang pertama kita kembalikan fungsi lab terpadu ini. Jadi memang ini awalnya sebenarnya ada lab terpadu, tapi karena ada pertimbangan hal mengenai akreditasi institusi, maka kita dari pimpinan semua sepakat untuk pindah ke sini menggunakan ruang lab ini untuk kegiatan ini rektorat. Nah, waktu itu yang kita sepakat pada saat itu kita pun tanya sampai saat ini yang belum, karena ini memang rektorat ini tugasnya banyak yang harus diselesaikan, sehingga kita mau pindahkan ke sana juga belum, sehingga mahasiswa menuntut karena ini sebenarnya bisa dipakai untuk ruang kuliah, kemudian untuk ruang untuk praktek mahasiswa, karena memang tuntutan pemerintah regulasi sekarang itu menambah kita pendidikan ini harus berdampak. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar pendidikan kita di Unimor ini berdampak, sehingga saya pikir bagus sekali tuntutan dari mahasiswa. Tadi ada beberapa poin tadi sudah kita dikasih dan kita akan menyetujui untuk menindaklanjuti. Itu tidak bisa karena memang Unimor hadir ini karena ada mahasiswa. Kalau tidak ada mahasiswa kita tidak bisa buat seperti itu, tapi dengan ada tuntutan ini maka kita akan menindaklanjuti. Kita kembalikan rektorat kembali ke semula, kemudian ruang kuliah tadi kita masih nanti juga bisa dimanfaatkan untuk ruang kuliah. Ada beberapa ruang yang ya layak sebenarnya untuk perkuliahan, tapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk ruang kuliah. Saya harap meliputi ini yang